Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sahabat holistik sekalian, kita bertemu lagi. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat, penuh berkah, dan yang pastinya tetap semangat. Sahabat holistik sekalian, di sini kita masih dengan narasumber tetap kita, Pak Puji Hartanto di sini, yang insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang sedang marak beredar. Bapak Ibu mungkin melihat atau sahabat holistik sekalian melihat berita-berita di televisi atau di media sosial terkait dengan isu gagal ginjal akut pada anak terkait dengan paracetamol atau juga ethylene glycol. Sahabat sekalian, yang pastinya ini masih tahap penelitian, jadi sementara masih diduga, jadi kita juga masih menunggu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas kaitannya tiga hal ini dari pandangan holistik. Apa sebenarnya yang terjadi, proses seperti apa yang terjadi kalau dilihat dari karakter masing-masing bahan atau sifat dari masing-masing bahan, dan juga terkait dengan gagal ginjal akut yang terjadi pada anak. Pak Puji, mungkin sebelumnya akan kita coba cari informasi terkait dengan ini, Pak Puji, tiga hal tersebut. Mungkin di sini saya akan coba menyampaikan berdasarkan literatur yang sudah kita coba terkait satu paracetamol. Karena paracetamol kita ketahui secara umum dan secara luas digunakan sebagai salah satu sediaan obat yang digunakan sebagai bahan penurun demam atau obat penurun demam atau antipiretik. Kalau kita lihat Pak Puji terkait dengan efek samping berdasarkan literatur mungkin saya akan coba. Pada dosis yang direkomendasikan, paracetamol tidak mengiritasi lambung, mempengaruhi koagulasi darah, atau mempengaruhi fungsi ginjal. Namun, pada dosis besar lebih dari 2000 mg per hari dapat mengakibatkan resiko gangguan pencernaan bagian atas Hingga tahun 2010 paracetamol dipercaya aman untuk digunakan selama masa kehamilan. Dan kalau kita lihat Pak Puji terkait dengan ini gangguan ginjal misterius di sini ada satu tema yang diangkat, yaitu waspada gangguan ginjal misterius terhadap anak. Gejala yang perlu diwaspadai: 1. Demam 3-5 hari, diare, muntah, batuk pilek, intensitas buang air kecil menurun, volume urin berkurang. Penyebab dugaan sementara kandungan obat yang terdapat ethylene glycol, dan juga infeksi untuk bakteri ataupun jamur. Penyakit gangguan ginjal misterius bisa menular melalui pernafasan hingga kontaminasi makanan. Sahabat holistik sekalian, berdasarkan informasi yang tadi saya sampaikan, kita akan minta penjelasan atau informasi lebih detail lagi terkait kaitannya proses penyakit gagal ginjal akut dan juga bahan-bahan yang tadi diduga atau diindikasikan sebagai kontributor dari penyakit tersebut. Gimana ini Pak Puji terkait dengan isu yang beredar saat ini? Baik teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ataupun yang melihat Holistik TV Jadi begini, aneh aja sih saya. Karena obat yang sudah dipakai bertahun-tahun tiba-tiba menjadi tertuduh bahasanya kayak gitu. Kalau saya sih lebih kepada ketidaktepatan dalam menganalisa sebuah kasus dan penggunaan ramuan maupun penggunaan obat yang ada.
Intinya itu aja sebenarnya. Kenapa? Allah menciptakan, karena paracetamol kan dulu juga mencontoh ramuan yang Allah ciptakan kemudian dibuat sintetisnya. Kan kayak gitu prinsipnya. Berarti kan prinsipnya ngikuti prinsip alamiah yang ada di dalam tumbuhan, cuma dibuat sintetis agar lebih murah dan bisa diproduksi massal tanpa tergantung kepada tanaman itu sendiri. Bahasanya kayak gitu. Nah, kalau melihat ini, kalau saya sih cenderung ini kan kejadiannya ini peralihan musim panas ke dingin, ke hujan. Dan kasus yang paling banyak kelembaban itu munculnya di musim peralihan. Jadi kalau musim dingin murni, itu ramuannya cuma sifatnya menghangatkan. Jadi kalau dia flu, batuk, pilek dihangatkan. Kalau dia diare juga dihangatkan. Tapi ketika proses terjadinya peralihan dari musim ke musim yang lainnya, dari musim panas ke musim hujan, ini kan terjadi perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan ini akan menimbulkan dua, angin dan kelembaban. Nah, kelembaban ini tidak jarang sekali dibahas menjadi sesuatu yang harus diatasi. Kalau kemudian tinggal kita paracetamol itu dia menurunkan suhu badan itu dengan seperti apa cara kerjanya? Mengeluarkan keringat, diaforetik atau dia diuretik, menurunkan kan. Kan konsep itu juga berbeda. Kalau dia angin dingin yang menyerang, maka tubuhnya itu pori-pori akan menutup sehingga panas tidak bisa keluar. Maka dengan memperbesar pori-pori, merangsang keringat keluar, begitu demamnya, keringatnya keluar, demamnya langsung turun. Kemudian terjadi proses penyembuhan. Jika dia karena dingin, kedinginan aja. Tapi kalau dia lembab, dengan gejala yang tadi yang muncul kan mual, kemudian diare, kemudian lihat aja selaputnya tebal, berlendir, itu berarti kan ada kelembaban. Berarti harus ada ramuan pembuang kelembaban. Tidak cukup dengan hanya mengimbas keringatnya saja. Itu hal yang harus diperhatikan. Nah, kemudian perubahan ini menuju ke musim dingin, manusia itu sering lupa bahwa dia diciptakan akalnya untuk bertahan hidup terhadap cuaca. Nah, kalau binatang kan begitu cuaca dingin, bulunya menjadi lebih lebat. Kemudian dia makan tumbuhan tertentu untuk menghadapi musim dingin. Nah, manusia itu dengan melihat itu kan menggunakan akalnya, kemudian dia bisa menggunakan jaket kalau musim dingin. Kemudian atau binatang disembelih di saat musim dingin supaya dapat kulit dengan bulu yang tebal. Nah, itu juga sebagai adaptasi terhadap kemampuan berpikirnya dia, karena dia tubuhnya tidak merespon langsung gitu untuk menghadapi itu. Kalau binatang kan Allah tidak beri akal yang seperti manusia, maka tubuhnya itu yang kemudian merespon terhadap perubahan cuaca itu. Nah, kemudian ketika terjadi perubahan cuaca, kita makannya masih tetap cuaca panas, kita makan di musim kayak cuaca panas. Nah, ini masalah. Karena dingin lembab itu sangat rentan dengan makanan lembab dingin. Jadi sama, ini musimnya, ini luar ya, ini lingkungan sedang kedingin, hawanya dingin. Harusnya tubuh kita hangatkan supaya bisa memancarkan hawa panas. Ketika hawa dingin masuk, dia mental. Kayak kita menggunakan baju yang kering, tebal, kena angin, itu kita lebih tahan dibanding kita menggunakan baju yang tebal tapi basah. Nah, sifat basah itu menyerap, apalagi sifat basah di dalam tubuh kita lebih dominan dibanding udara luar. Nah, itu, maka dia bisa akan menyerap itu. Nah, kalau di dalam tubuh kita kosong, itu juga menyerap. Jadi ada dua, satu kosong, satu kondisinya lebih dingin. Ini jadi kalau dingin tubuh ditambah luar ini plus 1 tambah 1 jadi 2. Tapi kalau di dalam tubuhnya kosong, luarnya dingin, ini masuk.
Nah, ini juga menyebabkan penyakit dengan nanti obatnya juga berbeda tergantung situasi. Nah, orang melihat ini ketika demam itu di otaknya satu, turunkan demam. Tapi dia tidak berpikir demamnya itu terjadi prosesnya bagaimana. Anaknya dia atau dia sendiri demam, proses terjadinya gimana? Antar satu dengan yang lain berbeda. Di musim yang sama, bentuknya berbeda, maka obatnya bisa sedikit kombinasinya berbeda. Nah, ini dianggap sama. Misalnya dalam kondisi hari ini ya, yang saya sering temukan itu lidahnya lembab, lidahnya pucat dengan selaput yang tebal. Kalau dia orangnya sehat, biasanya serangannya di patogen aja, selaputnya aja yang tebal. Ya, selaputnya tebal berarti dia dibuang kelembabannya, terus dibuang dinginnya, kemudian keringatnya diimbas. Jadi selesai masalahnya. Tapi ketika dia minum, misalnya dia kondisinya dingin, kemudian dikasih anti demam yang sifatnya diuretik, itu nambahi masalah. Itu yang nanti ginjalnya rusak. Sudah tubuhnya dingin, fungsi organnya lemah, dikasih obat penurun demam yang sifatnya dingin. Yang sifatnya dingin apa? Diuretik, yang harusnya digunakan pada musim kemarau. Jadi terjadinya angin panas. Nah, ini kok digunakan pada musim hujan, ini kan nggak pas. Ini kesalahan yang fatal itu. Atau dia kondisi defisien, kondisinya tubuhnya lemah, fisiknya lemah, organnya lemah, jantungnya lemah, suka keringat dingin. Suka keringat dingin, kalau keluar keringat dingin terus lemes. Nah, kemudian dia masuk angin nih, kena cuaca. Nah, diganti ramuan penurun demam yang sifatnya mengeluarkan keringat. Oh, udah jadi masalah. Tambah sakit itu. Harusnya dia, kalau dia ada keringat dingin seperti itu, dikasih ramuan untuk bukan mengeluarkan keringat, jadi menghangatkan, tonifikasi yang menghangatkan, yang tidak boleh keringat itu keluar dulu. Tubuh dihangatkan, kelembaban dibuang, begitu dia sudah kuat baru keringat boleh keluar. Bahasanya kayak gitu, itu tahapannya kayak gitu. Nah, makanan dalam kondisi cuaca kayak gini, kita bahas kan di musim sekarang nih. Musim sekarang lagi musim dingin. Dengan kelembaban yang tinggi. Sehingga ketika anak-anak itu masih suka minum susu, makan buah, kondisi lendirnya banyak, kemudian dia dikasih anti demam, ya, misalnya dia pengimbas keringat lah sesuai musimnya. Obatnya ini udah benar. Tetapi anak itu masih minum susu, masih makan buah, jus, terus minuman instan yang sifatnya juga lembab dingin. Ini yang bikin masalah, ginjalnya bermasalah. Bukan paracetamolnya. Itu. Ini kalau kita lihat dari kasus demi kasus yang ada, bukan berdasarkan hanya sekedar analisa, kejadian-kejadian yang ada yang kita lihat bertahun-tahun seperti itu. Karena tidak sulit sekali dari ginjal kemudian dikasih obat yang keliru itu dalam tempo singkat itu langsung membuat ginjalnya bermasalah itu. Kalau saya sih sulit itu. Kecuali di sini sudah ada masalah dulu, ini hanya micu saja. Dan kalau melihat seperti ini, misalnya dia fungsi paracetamolnya adalah mengeluarkan keringat, itu kalau secara umum harusnya cocok pada musim sekarang. Demam dengan menghilangkan demam dengan cara mengeluarkan keringatnya. Kecuali pada yang orang kondisi fisiknya lemah dengan keringat yang dingin kemudian lemah karena jantungnya lemah. Nah, ini tidak boleh. Pakai jahe pun yang sifatnya jahe kencur yang sifatnya mengeluarkan keringat pun tidak boleh. Ini nambahin masalah. Ini nanti obatnya berbeda untuk kasus seperti ini. Nah, kasus ini kan jarang. Nah, kalau anak-anak, saya lihat itu anak sekarang itu pola makannya, pola minumnya itu udah geser gitu. Ya, ini nggak pernah diperhatikan karena orang tuanya sendiri nggak ngerti. Orang tuanya nggak ngerti, masyarakat nggak ngerti, dan itu tidak menjadi satu perhatian karena ketidakpahamannya. Itu. Nah, kemudian yang disalahkan obatnya. Nanti kita bisa menyalahkan sesuatu yang
masa ini sudah bertahun-tahun ada, kemudian hari ini disalahkan atas dasar kejadian, ya kan lucu. Kalau saya sih lucu aja gitu. Kenapa? Harusnya dicari ada sesuatu apa yang kemudian menjadikan terjadi seperti ini gitu. Berbeda kalau nanti ada zat berbahaya di situ, itu udah urusan beda lagi. Tapi kalau dibuatnya masih sama dengan konsep sama, harusnya tidak masalah. Harusnya tidak masalah gitu. Kecuali tadi pola makan si anak, kemudian dalam situasi cuaca sekarang dia masih minum susu, terus jus, kemudian air kelapa. Oh, yang sifatnya dingin-dingin coklat itu. Nah, ini ketika dia masih seperti itu sangat-sangat mungkin itu. Terus yang rasanya asam lah, minumnya yang rasanya ada kecut-kecutnya, itu dari pengalaman bertahun-tahun ini salah satu penyebab gagal ginjal yang paling banyak. Coba orang zaman dulu kan dia minum suplemen, nah minuman suplemen rasanya mesti manis agak asam-asam. Itu hampir semua itu kayak gitu. Nah, terus jeruk nipis misalnya dikasih gula ataupun markisa, dikasih gula atau kunyit asam manis, tapi dia minumnya musim dingin dan sering, itu rusak nih ginjalnya. Nah, bermasalah. Nah, ini tidak pernah dibahas karena tidak tahu persoalan ini. Nah, karena kita sering nangani banyak kasus model-model kayak gitu, dan saya bertahun-tahun juga mencoba melihat hubungan antara makanan dengan kondisi itu. Kemudian dari kasus-kasus yang banyak kita kumpulkan, memang arahnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian ya kalau saya sih justru yang ininya bukan di paracetamol ya. Pola makannya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak kecil, tolonglah makannya, minumnya diperhatikan. Maksud hati mungkin kita akan menyenangkan si anak itu dengan memberi sesuatu. Tapi ternyata sesuatu itu tidak tepat pada dia untuk bertahan menghadapi cuaca yang ada. Karena ketidaktahuannya. Ini yang terjadi apa? Anak itu sakit, yang bikin sakit orang tuanya, begitu sakit, orangnya tidak tahu bahwa dirinya yang membuat sakit dengan memberi makanan yang membuatnya dia sakit. Karena dia menganggap itu tidak membuat sakit, hanya dia kebingungan apa ini yang menyebabkan dan sebagainya. Bahwa kalau kita itu karena udah terbiasa bertahun-tahun ya, 20 tahun lebih saya terbiasa, kalau kayak gini makan kayak gini mesti jadinya kayak gini. Kalau makan kayak gini jadinya perutnya ini. Saya kadang nyoba sendiri, itu juga hasilnya sama. Ketika kayak gini, misalnya saya makan mangga di cuaca kayak gini. Kalau mangga yang manis kayak apa, kalau yang mangga yang asam kayak apa, kalau mangga ada manis asamnya kayak seperti apa, terus jenis mangga yang saya makan itu mana yang paling cepat membuat perut saya sakit, mana yang tidak. Kemudian minuman baru kadang keluar itu saya cobain. Tujuan dicobain apa? Seberapa banyak dia kuat mempengaruhi perut, karena perut saya itu sudah jarang makan kayak gitu, jadi kan peka. Begitu minum itu biasanya cepat itu reaksinya, karena kita udah biasa menghilangkan makanan model kayak gitu ya, jadi sensitif banget itu perutnya. Memang kalau sudah belajar kayak gini kemudian merubah pola makan kita jadi lebih sensitif dengan makanan yang sebenarnya tidak tepat untuk kita. Nah, itu gambarannya kayak gitu.